Lalu strategi apa sih? Kurangan bukanlah penghalang, tetapi pijakan yang mengarah kepada kreativitas tak terbatas dan penemuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sangrila Putri dengan NIM 22852100045 dari kelas 4B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan kelainan mental emosional, di mana kita akan membahas tentang anak tunagrahita dan tunalaras. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling usia remaja. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak pada umumnya. Kebutuhan tersebut bisa bersifat fisik, mental, ataupun emosional. Anak-anak tersebut memerlukan perhatian dan bimbingan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya yaitu gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan motorik, gangguan perkembangan, dan juga gangguan mental emosional. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan mental emosional, jadi saya terlebih dulu akan menjelaskan apa itu anak dengan gangguan mental emosional. Anak berkelainan mental emosional adalah anak yang mengalami gangguan pada aspek kognitif dan emosionalnya. Mereka seringkali sulit untuk memahami situasi sosial, bereaksi secara berlebihan terhadap perubahan kecil, dan kesulitan dalam mengontrol emosi mereka. Beberapa karakteristik dari anak berkelainan mental emosional antara lain cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, mudah marah ataupun menangis, sulit berkonsentrasi, dan kurang percaya diri. Tantangan yang dihadapi dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut adalah memahami kondisi mereka dengan baik, melatih mereka untuk mengontrol emosi, dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Anak dengan kelainan mental emosional yang akan dibahas di sini yaitu anak tunagrahita dan tunalaras. Tunagrahita adalah sebutan bagi anak dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam memperhatikan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Sedangkan tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan untuk mengendalikan emosi serta kontrol sosial. Anak tunalaras cenderung menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma ataupun aturan di sekitarnya. Terdapat 4 faktor penyebab kelainan mental emosional pada anak. Yang pertama ada faktor genetik, yang dimana kelainan mental emosional memiliki kecenderungan untuk diturunkan dalam keluarga. Keturunan genetik dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko anak mengalami kelainan mental seperti depresi, bipolar, kecemasan, ataupun gangguan spektrum autisme. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang juga dapat berkontribusi pada kelainan mental emosional. Faktor-faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi meliputi yang pertama ada pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik ataupun seksual, kehilangan orang tua ataupun pengabaian. Lalu yang kedua, ketidakstabilan dalam keluarga seperti konflik pernikahan, perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, paparan terhadap kekerasan, kecemasan atau tekanan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Lalu yang terakhir, pola asuh yang tidak konsisten, kurangnya perhatian ataupun pengabaian emosional. Lalu ada faktor yang ketiga yaitu faktor perkembangan. Faktor-faktor perkembangan anak juga dapat berkontribusi pada kelainan mental emosional. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, pengaturan emosi, ataupun pengelolaan stres memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental emosional. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor kesehatan mental keluarga. Adanya riwayat keluarga dengan gangguan mental emosional ataupun gangguan kesehatan mental lainnya dapat meningkatkan resiko anak mengalami kelainan serupa.
Dari penjelasan saya tadi mengenai tunagrahita dan tunalaras beserta penyebabnya, maka dapat ditarik benang merahnya, yaitu bahwasanya anak-anak dengan kelainan mental emosional merupakan masalah yang cukup penting dan dibutuhkan solusi yang tepat dan khusus. Ada 3 alasan mengapa bimbingan merupakan suatu hal yang penting dalam mengatasi anak-anak dengan kelainan mental emosional. Yang pertama yaitu dukungan emosional. Anak dengan kelainan mental emosional sering mengalami tantangan dalam mengelola emosi mereka. Bimbingan memberikan dukungan emosional yang penting, membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Lalu yang kedua, pembelajaran keterampilan sosial. Bimbingan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak dengan kelainan mental emosional sering mengalami kesulitan dalam memahami aturan sosial, berkomunikasi secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat. Melalui bimbingan, mereka dapat belajar keterampilan seperti memahami empati, memecahkan konflik, berkomunikasi secara jelas, dan membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Lalu alasan yang terakhir yaitu pengelolaan stres dan kecemasan. Anak dengan kelainan mental emosional cenderung rentan terhadap stres dan kecemasan yang berlebihan. Bimbingan membantu anak mengenali pemicu stres dan kecemasan mereka serta memberikan strategi pengelolaan yang lebih efektif. Metode bimbingan yang dapat diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan kelainan mental emosional, yaitu menggunakan metode terapi perilaku. Metode terapi perilaku dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk anak-anak dengan kelainan mental emosional. Terapi perilaku berfokus pada proses identifikasi dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan melalui penggunaan strategi dan teknik tertentu. Metode tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku anak dengan memberikan penguatan positif atas perilaku yang diinginkan dan memberikan hukuman yang tepat atas perilaku yang tidak diinginkan. Contoh sederhananya yaitu memberikan hadiah ataupun pujian ketika anak menunjukkan perilaku baik, seperti menyelesaikan tugas dengan baik ataupun berinteraksi sosial dengan baik. Sedangkan ketika anak menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan seperti merusak barang, maka dapat diberikan hukuman seperti tidak diperbolehkan menggunakan barang tersebut selama beberapa waktu. Ada 4 strategi bimbingan untuk anak dengan kelainan mental emosional. Yang pertama ada mengelola emosi. Hal yang dapat dilakukan yaitu pertama membantu anak mengidentifikasi dan menyebutkan emosi. Lalu yang kedua mengajarkan teknik relaksasi dan pernapasan. Lalu yang ketiga mendorong ekspresi emosi yang sehat. Lalu yang kedua strateginya adalah meningkatkan keterampilan sosial. Hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengajarkan aturan dan norma sosial. Lalu yang kedua bermain peran dan berlatih keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga mengembangkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Lalu strategi yang ketiga mengatur kegiatan dan rutinitas harian. Hal yang dapat dilakukan yang pertama membantu anak mengatur jadwal harian, menggunakan visualisasi dan pengingat visual, memberikan perubahan secara bertahap. Lalu strategi yang terakhir yang dapat diberikan kepada anak berkelainan mental emosional yaitu membantu anak mengatasi stres dan kecemasan. Hal yang dilakukan adalah yang pertama mengenali pemicu stres dan kecemasan, lalu yang kedua mengajarkan strategi pengelolaan stres seperti olahraga ataupun melakukan hobi, yang ketiga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi hari ini yaitu tunagrahita dan tunalaras adalah 2 kondisi kelainan perkembangan yang dapat mempengaruhi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tunagrahita melibatkan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial, sementara tunalaras mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku individu. Penting untuk memahami bahwa setiap individu dengan tunagrahita ataupun tunalaras merupakan pribadi yang unik. Dengan kebutuhan yang berbeda, bimbingan yang tepat dan individualisasi diperlukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dalam bimbingan, penting untuk memberikan dukungan emosional, mengembangkan keterampilan sosial, mengelola rasa stres, meningkatkan kemandirian, dan memfasilitasi kolaborasi dengan orang tua maupun guru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bimbingan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan kelainan mental emosional. Semoga video ini bisa memberikan ilmu serta pengetahuan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.